Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Azuraiki dengan NIM 23107 13127 dari kelas Filsafat 02. Kali ini saya akan membacakan terkait dengan topik sejarah pengembangan ilmu pengetahuan, yang dimana sudah dibacakan terlebih dahulu oleh kawan saya pada Salmin halaman 1-13, Haura Sabira dari halaman 14-26. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan 27 hingga 39, yaitu bab 3, apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikiran mengkritiknya. Hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contoh, langit berwarna biru karena memantulkan warna air di bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains, karena mengajukan penjelasan untuk suatu gejala yang diamati. Langit berwarna biru dan biasa difalsifikasi, yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tak ada airnya. Bisa dilihat dari contoh itu bahwa hipotesis tak selalu benar. Malah, hipotesis-hipotesis keliru telah dirumuskan lebih sering daripada hipotesis tepat. Lalu, model adalah versi sederhana suatu sistem fisik dan prosesnya sebagai dibayangkan saintis, yang cukup sederhana untuk dipelajari, tapi tidak terlalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan kenyataan. Contoh, atom aslinya digambarkan sebagai inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron yang mengorbit seperti planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet seperti tak menggambarkan atom dengan tepat, karena elektron dan semua muatan listrik yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga, sehingga cepat kehilangan energi dan jatuh ke inti. Model awan kuantum kemudian diajukan untuk menggantikan model planet. Lalu teori sains dihasilkan ketika para sains menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar, dan hubungan matematis diantaranya. Kadang suatu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih. Lalu pada halaman 28 terkait dengan teori sains ledakan besar, gambarnya berikut. Lalu pada halaman 29 ada gambaran teori hukum, teori kuantum, yaitu kompleks. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, dua teori relativasi Einstein, teori kuantum atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonika plate, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana dan menggambarkan konsep fakta, hukum, dan teori. Rumah dibangun dengan batu bata padat atau fakta yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Sains adalah fakta sebagaimana rumah dibangun dari batu-batu. Sains juga dibangun dari fakta-fakta. Namun setumpuk batu bukanlah rumah, dan sekumpulan fakta belum menjadi sains, kata Henry Poincare. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui orang lain. Yang pertama ada hukum gravitasi universal atau dari Newton. Sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan yang kala itu revolusioner, bahwa sembarang dua benda, sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya, di bumi maupun alam semesta, makanya disebut hukum universal, saling tertarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai suatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. F sama dengan G kali M, M1 M2 per D2. F adalah gaya, G adalah konstanta universal sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat ke kilogram. M1 dan M2 masa masing benda, dan D jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang sama berlaku bagi dua benda tanpa peduli sebesar atau sekecil apa keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagai besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang ditempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui masa benda atau bintang atau planet jika kita mengukur parameter orbital, jarak dan periode benda yang mengelilinginya. Lalu ada Newton. Newton juga memberi 3 hukum terkenal lain. Hukum gerak Newton yang bersama hukum gravitasinya.
membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika. Sepertinya banyak hukum sains. Hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan. Yang kedua menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek massa M dengan percepatan yang disebabkan gaya itu, F sama dengan ma. Yang ketiga diketahui sebagian besar orang untuk setiap aksi terhadap objek X. Ada reaksi setara dan berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X, atau saya lagi tak melihat sebesar kecilnya tiap objek. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenal gaya akan membalas dengan gaya setara. Set hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi secara kerja energi dan panas dalam sistem. Misalnya mesin, bagian dalam bintang, dan lain-lain. 3 hukum itu dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting kecuali sistem tertutup, sempurna terisolasi, dan alam semesta. Sebagian panas akan lepas ke dunia luar. 2. Entropi yang pada dasarnya ketidakteraturan suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dari ketidakteraturan dengan proses alami apapun. Yang ketiga, di suhu 0 mutlak Kelvin 273,15 derajat Celcius di bawah 0, suhu paling rendah yang dimungkinkan. Entropi mencapai nilai terendah yang mungkin dan semua zara berhenti bergerak. Oleh karena itu mustahil mencapai 0 mutlak, tapi dengan memompa energi keluar di sistem saintis, pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Suatu pertanyaan penting adalah apakah hukum yang kita rumuskan itu nyata atau hanya perbuatan manusia yang bersifat sementara. Bukankah hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat, dan harus digunakan atau digantikan persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita mesti membedakan antara hukum sains atau rumusan saintis dan hukum alam atau nyata atau hukum Tuhan. Seperti orang yang beriman, sebenarnya yang ditemukan atau dirumuskan saintis dan progresif ke hukum alam sejati atau hukum Tuhan yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Muzaffar Iqbal berkata, telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah, mengutip ayat Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang terdahulu dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Quran 33 ayat 62. Lalu menambahkan dengan demikian, seluruh alam bekerja melalui hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum alam semesta boleh jadi benar-benar pernah berubah. Mereka mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Lalu selanjutnya ada pembuatan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengandalkan pembuatan model, karena sering kali mustahil melakukan percobaan atau mengamalkan seluruh sistem secara sistematis. Terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai sistem, terlalu kompleks, dan lain-lain. Jadi sains menggunakan banyak tipe. Lalu pada halaman 33 ada gambar model sains atom atau planeter, dan juga ada gambar struktur bumi. Lalu di sini ada model yang berupa objek fisik atau versi sederhana, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model paling terkenal dalam sains antara lain model atom planeter Bohr, model helix ganda molekul DNA, model bola biliar untuk gas, model tetes air dan model cangkang untuk inti atom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek dasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting. Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo, atau benda menjadi titik bermassa, permukaan menjadi bebas gesekan, dan lain-lain. Dan sesudahnya diformalkan perhatian harus diberikan ke risiko penyederhanaan berlebihan atau penghapusan suatu aspek penting masalah. Permasalahan atas batas akurasi model juga diperlukan, tergantung sifatnya. Contoh, model numerik bisa menjadi lebih atau kurangnya akurat tergantung seberapa linear atau non-linear atau katolik sistemnya dan segala waktu perhitungan. Ini paling baik digambarkan di model perakiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang suatu bagian
debat hari ini di antara saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya. Ada seputar model yang dipakai atau efek yang disertakan dan bagaimana serta ketepatan perhitungan. Selanjutnya, konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan, dasar, dan jelaskan barusan atau fakta, hipotesis, hukum, teori, model, ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat. Karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapatkan kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan atau dilaporkan di sana-sini. Yang pertama ada korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Korelasi bisa bersifat positif ketika dua faktor naik atau turun bersama, atau juga negatif ketika dua faktor berubah secara berlawanan. Contohnya, nilai yang didapat murid meningkat seiring keadaan di kelas atau korelasi positif. Jumlah rambut di kepala orang menurun ketika orang semakin tua. Korelasi negatifnya, tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua. Korelasi positifnya, harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di satu populasi atau korelasi negatif. Suatu hal sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat, dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan oleh faktor ketiga, C, yang mempengaruhi keduanya. Jadi bisa berhubungan sebab akibat antara C dan A dan antara C dan B, tapi tidak antara A dan B. Berikut beberapa contoh di dunia sekitar kita untuk menggambarkan kaidah penting ini. Yang pertama, boleh jadi ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota, namun tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan tinggi jumlah pengangguran di kota itu atau barangkali faktor tambahan, misalnya pengangguran obat terlarang, atau kadang ada beberapa faktor penyebab di korelasi seperti itu. Yang kedua, boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran dan besarnya kerusakan yang terjadi. Tapi, jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapatkan pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai lebih rendah dibandingkan teman sekelasnya. Tak perlulah dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai turun. Yang ketiga, ada sejumlah contoh korelasi yang terjadi pada musim panas. Contoh, jika ada mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan dan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang sama. Tapi jelas, keduanya disebabkan musim panas sehingga banyak orang berenang dan membeli es krim. Yang terakhir, ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan, tiap kali kapten menyalakan tanda pakai sabuk pengaman, pesawat berguncang-guncang. Dua signifikansi statistik. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilakukan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru, keliruan manusia atau naik turun secara normal, juga disebut ketidakpastian. Dan tiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan menyimpangkan ketika dibandingkan dengan nilai lain. Contohnya, jika suatu pengukuran baru menunjukkan nilai A sama dengan 4,7, sementara pengukuran sebelumnya mendapatkan 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbedaan signifikan sekitar 10% ke atas. Karena bisa aja ketidakkonsistenan di kedua hasilnya yang bergantung kepada kesalahan atau ketidakpastian di dua nilai. Jika keduanya punya nilai ketidakpastian 0,3, maka keduanya masih konsisten. Karena 4,7 plus 0,3 masih masuk ke kisaran nilai saunya 5,2 sampai 0,3. Sampai 5,2 plus 0,3. Jika nilai kesalahannya hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan, dan kita bisa menyatakan ada ketidakkonsistenan atau perubahan signifikan nilai besaran itu sampai batas tertentu. Saya bilang sampai batas tertentu karena sudah begitu pun ilmu statistik memberitahu kita bahwa ada peluang sekitar 5% bahwa walau nilai kedua pengukuran 4,7 hingga 0,2 sampai 4,7 plus 0,2 dan 5,3 dikurang 0,2 sampai 5,3 plus 0,2 tak saling tumpang tindih. Keduanya memang tumpang tindih jika ketidakpastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu terjadi adalah 5%, tidak kecil sama sekali. Kita bisa melihatkan gambaran itu bahwa pengukuran dan hasilnya tampak memberi kesimpulan tertentu. Mesti diperiksa menggunakan statistik untuk memastikan signifikansinya. Lalu ada kritik modern terhadap sains. Sains selalu dikritik karena alasannya objektif atau metodologi maupun lainnya ideologi. Baru-baru ini muncul kritik baru termasuk dari agama fundamentalis dan kritik pasca modern. Keduanya menyatakan bahwa sains sepertinya banyak upaya manusia lain adalah konstruksi, tak kurang subjektif dan atau ideologis dibanding bidang lain.
Kritik lain misalnya kritik feminis mengatakan bahwa upaya sains itu mengandung bias sosial dan budaya, mengutamakan saintis barat laki-laki yang mendapatkan berbagai kelebihan. Dan beberapa kesimpulannya barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang, bahkan menggelikan. Tapi ada yang serius menyatakan demikian, terutama di bidang ilmu sosial. Juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas nanti. Namun para pembeli sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama beberapa abad kebelakangan banyak sekali prediksi yang terbukti, penerapan yang mengubah kehidupan dan masyarakat dan lain-lain. Bisa berbicara banyak. Memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pemerasan sosiologi upaya sains dapat memanfaatkan di bidang-bidang tertentu. Namun, tidak ada dasarnya mengkritik berlebihan dan meremehkan nilai sains. Penilaian objektif dan perspektif bisa mengarahkan untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Suatu perkara yang didebat kan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umumnya di mana penelitian atas suatu subjek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahkan menjadi berbagai bagian, memahami dan menganalisis tiap bagian dan berhubungannya ke bagian lain. Kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia, dan sampai batas tertentu di biologi. Contohnya dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun proses reduksionis menjadi makin kurang jelas apabila kompleks makin tinggi. Walau para reduksionis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologi disajikan sebagai setidaknya pada prinsipnya hasil biologi kesadaran hanya perwujudan kompleks proses-proses di otak. Dan seterusnya, sikap serbahannya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materis. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tak akan perlu menyebut-nyebut akal budi, apalagi jiwa itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Franz Watts bersikas membedakan antara reduksionis metodologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenal pendekatan reduksionis, seperti banyak fenomena emergen. Di tingkat kompleks lebih tinggi muncul gejala baru tak bisa ada tingkat rendah setelah diamati atau diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruangan penelitian seluas mungkin tanpa batas, termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme atau istilah yang berkonotasi buruk. Memang sementara reduksionisme boleh jadi tak berlaku bagi banyak bidang dan gejala. Itu bukan berarti bahkan suatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains cepat atau lambat. Namun ketika memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologis seperti cinta atau spiritualis, atau gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Nomenul Haq menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengeluk-elukkan saintis, sehingga masyarakat bahwa saintis memiliki pemahaman lebih dalam atas dunia sehingga harus dipercaya di segala bidang. Lalu pandangan para pemikiran Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim tak diragukan lagi setelah Syed Hussein Nas, salah seorang filsuf muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir. Ia menulis tulisan buku, ratusan artikel, dan mendapatkan berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik, tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberatan penting umumnya Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dianggap sakral Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern atau konfirmasi. Mungkin itu saja yang saya bacakan. Apabila ada kekurangan kesalahan kata saat saya menyampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.